sangat berharga ini. Sharing session, apapun masalah yang Bapak Ibu hadapi tentang memproduksi paper dan sekaligus bagaimana mensubmit dan bagaimana Bapak dan Ibu mengindeks ke dalam pengindeks internasional bereputasi yaitu Scopus, dan mungkin masalah-masalah yang dihadapi Bapak dan Ibu semuanya tentang ini semua. Sekarang kita akan seperti kemarin Bapak dan Ibu semuanya, silahkan tulis pertanyaan ke dalam chat Zoom, kemudian nanti kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan sampai jam 17 Bapak dan Ibu bisa tercover semua. Silakan tulis sekarang. Nah, daripada nanti bertanya menghabiskan waktu. Ya, pertanyaan pertama. Teng-teng. Belum keluar. Ya, Bapak dan Ibu silakan menulis, kemudian saya akan jawab sekarang. Oke. Terima kasih. Yes, analysis mind map to have student develop. Oke. JKT Irene Teresa. Ya, saya Pak. Mau nanya Pak. Ya, Ini apa yang ditanyakan ini Bu? Ada 2 judul. Sebenarnya sama sih. Hanya kalau untuk jurnal bagus yang mana ya Pak ya judulnya? Lebih apa eye catching? Atau dua-duanya nggak eye catching? Oke. Baik. Ibu ini sudah terprovokasi bagaimana cara membuat judul dari Rumah Scopus ya? Iya, kemarin ngelihat di YouTube, lihat-lihat. Soalnya saya juga masih baru di Rumah Scopusnya. Oke. Ibu membantunya itu dalam bentuk apa, Bu? Maksudnya? Membantu kan itu kan to have ya. Membantu menemukan. Artinya... Maksudnya gini Pak, saya pengen membuat penelitian tentang kalau di kelas saya tuh kan mahasiswa diminta untuk mencari ide bisnis. Nah, untuk mendapatkan ide bisnis ini salah satu tools-nya adalah mind map. Jadi salah satu tools-nya adalah mind map. Untuk membantu mengembangkan, jadi mind map untuk mengeksplorasi ide bisnis ya Bu ya? Ya, untuk mendapatkan ide bisnis mereka pertama kali. Jadi karena mereka masih semester 2, Pak. Oke. Ibu tentang judul itu harus ada 3 ya Bu ya? 3 ya. Objektif, ya kan? Nah, terus apa lagi Bu? Metode, ya Bu ya? Ya. Terus apa lagi Bu? Apa ya? Subjek ya? Signifikan. Ya Bu ya? Ya. Oke, saya kira semua orang memahami ini ya. Oke. 3 ini ya. Jadi Bapak Ibu harus menerima 3 ini sebagai salah satu rumus untuk membuat judul itu eye catching. Nah, kita lihat ini Bu. Jadi objektifnya itu ini Bu. Business idea kan? Ya. Oke. Nah, oke. Ini ambilkan ke sini, Bu. Ini objektifnya. Oke. Nah, kemudian metodenya mind map ya, Bu. Atau analyzing map ya, Bu. Mind map, Pak. Lebih ya analyze mind map lebih ke analyzing mind map ya. Ini caranya atau temuan Ibu ya. Terus signifikannya ini bisa to will, bisa to explore bisa, Bu. Ini bisa masuk to explore atau to will. Oke. Oke. Nah, sekarang kita gabungkan sekarang. Ya toh? Kita gabungkan sekarang. Jadi 3 ini ya, SMO. Ya, 3 ini ya kawan-kawan semuanya. Ini apakah Scopus minta seperti itu? Enggak, sebetulnya enggak. Scopus enggak minta seperti itu. Hanya ini ukorone awake dhewe. Apa ini istilahnya? Upaya kita sendiri untuk supaya orang lain melihat paper kita. Karena apa? Judul adalah pintu pertama orang akan mencitasi paper kita. Saya ulang, judul adalah pintu gerbang orang akan mencitasi paper kita. Oke? Belum dilihat papernya, orang sudah melihat, oh ini tulisan bagus ini. Padahal baru melihat judulnya. Oke? Nah, ini saya kira Ibu harus menerima ini semuanya ya, objektif, metode, signifikan. Oke. Jadi metode di sini adalah bukan metodologi riset, tetapi cara, finding, the way, the big what.
Nah, the big word yang kita dapatkan dari riset itu. Nah, ini bisa masukkan bisnis idea ini sebagai sesuatu yang menerima, sesuatu yang mendapatkan manfaat dari temuan kita. Nah, temuan kita menggunakan namanya analyzing mind map. Bisnis idea menerima manfaat. Nah, kemudian yang kita keluarkan di ini, nah ini yang Bapak Ibu akan merasa berbeda ketika melihat ini judul riset, ini judul paper. Ya, judul papernya akan kelihatan di sini adalah to explore atau to build. Oke, jadi ini bisa langsung masukkan Bu. Ini taruh depan boleh, kopi, atau pasta. Oke, nah, oke, kopi, pasta, ya kopi, pasta, ya oh, wis asik lah. Analyzing mind map to explore business ideas. Oh, udah kelihatan dong? Berarti ini sama kayak yang judul yang pertama, hanya mengganti to help developnya ya. jadi analyze mind maps to explore students. Iya, ini sebetulnya hampir sama dengan ini. Ya. Cuma ini, ya ini. Okay. Diganti dengan to explore ya Pak. Studentnya taruh sini to explore business ideas. Nah, di sini bisa masukkan ditambahi dengan studi. Nah. Study case gitu ya Pak ya? Case study. Case study in misalnya university student. Ya. Oke. Kelihatan kan? Ya. Jadi yang dieksplor itu bukan studentnya, tapi yang dieksplor adalah bisnis idenya. Ya, mind map-nya yang saya explore. Mind map-nya itu menemukan cara untuk mengeksplor dengan cara mind map. Nah, kalau begini Pak, jumlah respondennya minimal berapa ya Pak ya? Ada batasan nggak sih Pak? Oke, jadi ini bicara masalah metodologi riset ya. Masalah metodologi riset ya, Bapak dan Ibu harus menerima kenyataan ini ya. Kenyataan ini sangat menguntungkan kita. Di dalam Scopus saya temui tidak masalah tentang riset metodologi. Oke, entah itu luas, entah itu sempit, entah itu dangkal, entah itu dalam. Yang terpenting kawan-kawan semuanya, metode itu urusan dari setiap peneliti, bukan urusan dari setiap pembaca. Oke? Ya, nanti akan kelihatan sendiri, ya, akan kelihatan sendiri ketika melihat hasilnya. Contoh nih ya, saya analogkan ya Bu ya, saya analogkan. Bagaimana orang masih berkecamuk dengan masalahnya metodologi. Ini Scopus metodologinya seperti ini, menerima enggak ya? Seperti ini gak cocok Scopus deh, enggak pede dan seterusnya. Begitu kan Bapak Ibu, sering terjadi kan dalam pikiran kita kan? Oke. Jadi masalah metode itu adalah cara menemukan kebenaran. Metode adalah cara menemukan solusi. Metode adalah cara menemukan temuan yang nanti akan kita jual. Temuannya kan ini kan? Oke? Ya. Nah, cara menemukan itu orang berbeda-beda. Tidak boleh cara ini lebih baik daripada cara itu. Cara yang di kota lebih baik daripada cara yang di desa. Tidak boleh membandingkan seperti itu. Nanti akan kelihatan ketika hasilnya. Oke? Saya contohkan sekarang. Bagaimana cara menebang pohon? Nah, oke? Ini kan masalah cara. Caranya pakai peso atau pakai senso? Ayo. Ibu, Bapak bisa membandingkan mana lebih baik, senso atau pakai peso? Senso apa, Pak? Senso. Senso yang paling bagus. Potong kayu. Gergaji mesin. Gergaji mesin. Gergaji mesin. Ya, mesin. Ya, gergaji mesin. manual, senso atau pakai peso, mana yang lebih baik? Senso, Pak. Senso. Tergantung jadi Senso, bro. Pertanyaannya, kalau di tengah hutan,
tidak ada alat lain kecuali ada peso. Mana yang lebih baik? Pisau. Pisau lah. Pisau. Ya Nah, pisau. terus nanti kan kelihatan hasilnya. Nebang pohon 1 meter diameternya, kok bisa 1 bulan? Oh lah Ya, bener. Lah pakai peso. Beda Oke. waktu berarti ya, Prof. Nah, nanti akan ketahuan ketika hasilnya. Pakai peso kok cuma 1 menit. Nah, di sini letaknya, Bu. Oh, Di oke. sini letaknya. Kenapa kok 1 bulan menebang pohon 1 meter diameternya? Oh lah pakai peso. Nah, yang salah itu Bapak Ibu ngutak-ngutek data, memanipulasi data. Betul? Wah, yang bagus tuh pakai senso, padahal nebangnya pakai peso. Betul? Terus diutak-utak datanya, pakai peso, lebarnya atau diameternya pohon itu 1 meter, 1 menit. Nah, kayak kelihatan, Bu. Oke, dalam riset, saya ulang, dalam riset boleh salah, boleh tidak benar, boleh dianggap kuno, tapi nggak boleh ngapusi. Jadi Ya. bagaimana kita membawakan atau kita menjelaskan di dalam research kita gitu ya, Pak? Iya, jadi masalah metodologi, Ya. masalah metodologi riset, nah, logi riset, Bapak Ibu hanya diminta menjawab what did you do. Nah, oke. Hanya menjawab what did you do, apa yang telah dilakukan. Mulai dari riset desain. Riset desain. Apalagi, Bu? Populasi dan sampel. Atau responden. Atau material. Ya toh, Bu? Kan ini. Ya. Nah, saya bahasa Inggriskan ya. Ya. Oke, terus apalagi? Instrumen. Apalagi? Prosedur. Atau langkah setelah instrumen, data dari instrumen itu. Hanya menjawab ini saja. Oke. Nah, Instrumen itu apa ya, Pak? Nah, sekarang pertanyaannya ini seperti kuliah metodologi riset. Instrumen itu apa ya? Yuk. Instrumen itu apa, Ibu, Bapak? Alat untuk mengumpulkan data. Iya. Oh, bagaimana kita pengumpulan data? Oke. Untuk mendapatkan data pakai instrumen apa? Ada wawancara, ada Ya. observasi, ada Google Form, ada apa lagi, Bu? Dokumentasi, ada macam-macam kan? Ya. Nah, Ibu tinggal menjelaskan itu aja, menjawab ini saja, oke? Nggak usah dijelaskan. Instrumen ini adalah yang terbaik, nggak usah. Ibu hanya kasih jelasan aja. Kenapa menebang pohon pakai pisau? Karena di hutan belantara tidak ada apa-apa, hanya ada pisau. Bapak Ibu, pohon ini harus tumbang, tapi alatnya hanya pisau. Gitu loh. Ya. Oke, saya menganalogkan seperti ini supaya ringan ya Bapak Ibu ya. Riset itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi sesuatu yang sangat menikmati kita hidup. Nikmat hidup itu kalau Bapak Ibu bisa melakukan riset. Artinya Bapak Ibu bisa mengatakan, memberi opini, tapi berdasarkan riset. Sehingga Bapak Ibu pede, gitu loh. Ya, Ya, Pak. itu Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang kembali ke judul ya. Kembali ke judul. Ini tambahan. Nanti kita tambah lagi kalau masa kawan-kawan ada. Jadi ini ya sudah kelihatan. Ini adalah metodenya, ini adalah signifikan, ini adalah objektif. Ini juga bisa kita rubah, Bu. Kita rubah. Tinggal Ibu mau menjual yang apa dulu. Nah, ini kita bisa rubah. Paste, oke? Ini bisa, ini bawa ke sini. Oke? Bisa pakai duit.
Oh. Oke. Ya. Nah, oke. Di sini diganti dengan pakai gerund. Exploring business idea with analyzing. Ini juga analyzing tuh. Pakai apa? Mind map. Kan? Yes. Asik toh? Ya. Atau di sini bisa pakai truk. Bapak Ibu nanti bisa pakai yang mana saja. Bisa pakai truk seperti ini. Bisa pakai which boleh saja. Oke? Oke, mulai kebayang nih. Mulai pede, Bu? Mulai. Iya. Jadi Oke. saya ulangi ya, Bapak dan Ibu semuanya, jangan pernah tidak peduli ide. Dari judul yang kita tampilkan. Ide boleh sederhana, ide boleh simple, ide boleh sepele. Tetapi cara menampilkan ide harus tertuang dengan judul yang eye-catching. Oke. Tadi Ibu bertanya, sampelnya harus berapa? Risetnya bagaimana? Yang luas, yang provinsi, misalnya nih. Oke, studi di universitas berapa universitas? Nah, gitu kan? Bapak Ibu masih kan? Cocoknya kalau Scopus itu berapa universitas? Kan begitu toh? Nah, saya tunjukkan sekarang ya. Bapak Ibu supaya tidak salah menangkap bagaimana Scopus itu memudahkan kita. Ya, Bapak Ibu kan masih berpikir Scopus menyulitkan kita toh? Nah, Scopus merepotkan kita toh? Nah, ya kan? Bapak Ibu salah menerima nih. Contohnya nih, sini punya saya, kemudian ini nama saya. Kemudian Bapak Ibu mungkin ini yang sudah pernah melihat, mohon dimaafkan. Yang belum, mohon bisa menancapkan dalam pikiran kita bahwa untuk menembus Scopus tidak harus pakai riset yang berbiaya ratusan juta. Oh, gitu loh, Bu, Pak. Tidak harus pakai dana DRPM Dikti baru bisa mendapatkan Scopus. No. Ya, Bapak Ibu jangan bernyanyi, jangan mengeluh tidak mendapatkan Scopus gara-gara tidak punya biaya riset. Nah, ya kan? Lihat ini. Oke. Ini pakai kuanti apa kuali? Ayo cepat. Kuanti apa kuali? Kualitatif. Kuanti. Kuanti apa kuali? Kuanti. Kuali, Pak. Nah, kalau kuanti itu Kualitatif. responden Paran. atau sampel. Kualitatif sini, Pak. Kuali, Pak. Oh, dia. Kualitatif, Pak. Sampelnya berapa? Respondennya berapa? 6. Relaksasi. Cuma 6. Dalam kuanti. Iya, kuantitatif udah ada tulisannya itu. Oh iya, kualitatif. Deskriptif, kuantitatif. Kuali. Lagi Zoom tapi suaranya tidak keluar. Kualitatif deskriptif. Suka terbalik, kuali, kuanti. Bapak Ibu jangan terbalik ya. Sudah. Oke. Sekarang kita lihat, coba datanya ya, kita cek ya. Nah, lihat datanya ya. Datanya ini pakai prosedur yang rumit, complicated atau sederhana ya. Kita lihat ya. Bapak Ibu supaya buka mata, buka hati. Cuma tidak banyak respondennya, hanya 6. Padahal itu kuanti. Ya kan? Nah, hanya membandingkan analisis paling sederhana sedunia dan akhirat. Ya, membandingkan antara pre dan post. Coba lihat Ibu. Ya kan? Mirip seperti ini Pak yang mau saya buat. Jadi mind map di awal dan mind map di akhir. Terus. Seperti itu. Jadi pre pada saat memulai kuliah dan post sebelum selesai kuliah. Idenya seperti apa sih? Apakah mereka berubah pikiran atau enggak? Iya. Ya, itu. Respondennya 1
kelas berapa satu kelas? 25 sampai 30, tapi per kelompok, Pak. Jadi ada 6-7 kelompok. Ya, kan lebih banyak punya Ibu daripada punya saya. Ya, Ya, kan? ya, 6 kan? ya. Iya. Yang Oke. saya jual, Bapak Ibu, bukan proses riset yang ruwet. Saya jual, Bapak Ibu, bukan proses riset yang bertahun-tahun. Oke? Tidak bertahun-tahun. Hanya satu mata kuliah. Oke? Satu mata kuliah berarti 6 bulan. 6 bulan itu prakteknya hanya 3 sampai 4 bulan. Betul? Ya. Nah, Tapi anak-anak saya tuntun untuk membuat judul yang eye-catching. Nah, itu. ya, ya. Lihat nih. Yang saya jual bukan videonya. Video tidak baru, tidak hebat. Sebelum ada internet sudah ada video. Saya jalan aja nanti. Oke, suara motor. Pemahaman. Ini topiknya pun sama di topik yang tidak matematik, enggak, tapi hanya satu topik. Nah, kalau matematika misalnya tentang integral diferensial atau tentang limit atau apa, gitu. Oke? Sekarang pertanyaan, daripada menjawab pertanyaan banyak, sekarang nomor 1 pertanyaan tadi. Bapak Ibu, apakah sudah bisa menerima bagaimana cara membuat judul yang baik, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Bisa? Bisa ya? Udah. Sekarang saya move on ke pertanyaan berikutnya, boleh? Boleh, Pak. Terima kasih, Oke. Pak Jo. Sama-sama. Oke, saya sekarang buka lagi ke mana? Oke, saya stop share screen. Sekarang saya buka pertanyaan yang kedua. Rugaya, kalau bisa ada urutan yang harus dipelajari dari YouTube Rumah Scopus ingin belajar itu sebelum camp. Oke, Pak Rugoya. Mana Pak Rugoya? Oke, masukan bagus. Nah, Bapak yang mengurutkan sendiri, karena di YouTube kita di Rumah Scopus itu berjalan seiring dengan kemampuan sedikit yang dititipkan oleh Allah kepada saya, langsung share. Ya, Bapak Ibu, Allah tidak menitipkan ayat-ayat Al-Quran dengan runut, tapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu. Ngono lah, ngeles wae ya, Bu. Ya kan? Apakah surat pertama adalah Al-Fatihah, setelah itu Al-Baqarah, setelah itu An-Nisa, kan enggak toh? Ya segitulah, oke. Jadi inilah hebatnya itu. Kalau tidak sistematis itu jadi menelah menarik. Oke. Nah, Pak Rugoya, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Bu Eka Lestari Mahyuni. Mana Bu Eka? Hadir, Prof. Iya, saya baca ya, Bu. Apa betul untuk masuk Q1 atau Scopus, author harus multi negara, alasan dicek terkadang ke arah multi researcher. Oke. Jadi begini, Bu, logikanya. Logikanya ilmu itu adalah kebenaran yang subjektif, ya, bukan kebenaran yang mutlak. Nah, Scopus itu lebih suka, ya, lebih prefer kalau sebuah ilmu itu dilihat oleh banyak orang. Oke, bagus lagi, lebih banyak negara. Nah, itu logikanya supaya mendekati objektif. Jadi, apa betul? Ya, ada betulnya juga tidak 100%. Cuma preferable namanya ya. Begitu BK ya? Siap, Prof. Terima kasih, Iya. Prof. Jadi kalau kawan-kawan sekarang kan Bapak Ibu sering piknik luar negeri toh, sering studi banding, studi MOU toh, selalu ajak mereka.
Seperti saya dulu memulai membuat riset, saya ketemu dengan Profesor Hamdan Said dari UTM Malaysia. Langsung saya sodori. Prof, saya membuat judul seperti ini. Bagaimana, Prof? Oh, itu tidak eye-catching. Gimana, Prof? Jadikan. Ya, seperti itu yang tadi saya sampaikan. Saya mendapatkan ilmu salah satunya dari Profesor Hamdan Said. Ya. Izin, Prof. Izin, Ya. Prof. Berarti kita yang menawarkan judul kita, Prof, ke teman-teman di luar gitu. Yes. Kalau tawarkan judul sama abstrak. Kalau bisa. Ya. Nah, baru dia supaya- dia lebih kuat di discussion ya, Prof ya. Iya, nanti dia suruh menambah ke discussion kalau mereka dipilih tambah. Oke. By the way, Bapak Ibu sudah punya minum di kanan kiri. Izin mau minum ya. Silakan, Prof. Lanjut. Bu Arista. Bu Arista. Oke. Bu Arista, Siap, Prof. kalimat pasif dibolehkankah di jurnal? Iya. Jadi, Bapak dan Ibu, ini hanya masalah kesopanan. Tetapi sebetulnya kesopanan itu adalah lokal. Ya, Bapak Ibu, itu hanya masalah lokal. Artinya kalau secara universal, ini tidak ada masalah pasif atau aktif. Jadi Bapak Ibu, yang terpenting dalam membuat paper itu adalah keterbacaan. Apa keterbacaannya dari paper itu? Keterbacaan papernya adalah subjek predikatnya harus jelas. Oke? Subjek predikatnya harus jelas. Sekarang kita kasih contoh ya. Ini Bu Arista, saya kasih contoh ya. Kasih contoh. Ini jangan paper saya, papernya orang lain saja ya. Supaya ini Esa Unggul. Kemarin saya membuka papernya Esa Unggul ini. Nah, Esa Unggul Indonesia. Mana dokumen SOS? Dokumen subjek area. Mana nih? Oke. Coba. Nah. Ini, saya ulang. Ding. Saya. Nah, ini dia. Oke, coba lihat kita dokumennya ya. Ini ada dokumennya ada 333. Coba cari yang paling banyak citasinya. Biasanya yang paling banyak citasi itu adalah yang paling banyak tinggi journalism studies. IQ berapa coba? Sekarang kita cek. Positif, kalimat aktif maupun pasif, Bapak dan Ibu tidak usah terlalu memperdulikan. Karena itu nggak penting. Yang terpenting adalah keterbacaan. Nah, oke. Lihat nih. Nih, yang pertama nih aja nih. This article report key finding. Ini aktif atau pasif? Aktif, Pak. Aktif. Prof. Nah, kalau begitu tidak ada masalah kan? Nah, the result shows. The result show. Pasif atau aktif? Aktif kan? Berarti kan kalau gitu tidak ada masalah, toh? Oke? Jadi kawan-kawan semuanya tidak usah memperdulikan aktif atau pasif. Nah, saya menjawab bukan karena pendapat saya ya, Bapak dan Ibu. Saya melihat yang publish di Scopus.com. Ya, Bu Arista sudah terjawab ya, Bu? Nah, mana Bu Arista? Siap. Bapak, Pak. Oh, siap. maaf. Pak Arista ya? Oke. Iya. Saya harus memastikan ada di sini, nulis nanti pergi ya. Kemudian referensi penulisan apakah langsung dari Scopus, Science Direct, copy paste dari Google Scholar. Oke. Pak Arista ya, Pak Arista. Bapak sekarang masuk ke dalam rumah Scopus. Ya, rumah kita bersama. Bapak Ibu pakai Scopus. Jangan Google Scholar. Ya. Siap, Prof. Kan waktu itu saya coba ini, Prof, masuk Mendeley. Jadi semua PDF itu udah saya masukin Mendeley. Ya. Nah, kemudian ada doi-doinya itu ya, saya add jadi doi gitu ya, ada doi-doinya. Tapi karena kata-kata banyak, saya ambil copy paste aja dari Google Scholar gitu. Berarti lebih baik dari Scopus ya gitu ya. Scopus. Coba gini, ini supaya Bapak Ibu tahu alasannya ya. Tahu alasannya ya. Saya pengen tahu Pak Arista bidang apa? Saya di bidang energi, Prof. Energi terbarukan mungkin?
Iya, topiknya. Oke ya, kita coba ya. Membandingkan antara Scopus, Science Direct, dan Google Scholar. Ya, ini Google Scholar saya tidak memahami, Bapak Ibu bisa meneruskan lewat googling ya. Ini saya share screen dulu. Ya, saya akan mencari topik tentang renewable energy ya. Renewable energy, oke. Renewable energy. Nah, sekarang saya search di sini ya. Nanti saya bandingkan dengan di Mendeley ya. Nah, ini saya ganti dengan renewable energy. Nah, gitu ya. Betul enggak tulisan saya? Betul ya? Betul, Prof. Ini saya copy, saya simpan, sorry. Ini saya copy dulu. Nah, saya copy, kemudian saya search. Dalam hitungan detik akan keluar 201.000. Oke? Sekarang saya bandingkan dengan di Mendeley ya, Pak ya? Iya, betul. Mendeley.com, oke? Masih topik yang sama. Tadi ingat ya, masih 200.000 tadi ya. Kita pastekan di sini, oke? Set. Nah, berapa ini? Nah, lebih banyak mana? Masih banyak Mendeley.com kan? Iya, betul. Artinya ada 80.000 lebih yang terindeks di Mendeley, tapi tidak terindeks di Scopus. Okay? Nah, Bapak kan ingin papernya publish dan terindeks Scopus kan? Betul. Nah, kalau gitu, kalau nanti mengambil dari Mendeley, Bapak Ibu mesti harus ngecek lagi, kan gitu toh? Waduh, ternyata nggak terindeks. Nah, nggak terindeks Scopus. Nah, itu nanti akan keluar di sini, Pak. Akan keluar di sini. Ini saya tunjukkan ya, supaya Bapak Ibu tahu. Nanti akan keluar di sini. Jadi ya, karena referensi itu nanti akan tampil di scopus.com. Oh, lihat nih. Ini kan? Tapi kalau seperti ini, nah, kan ini warnanya kan beda kan warnanya kan. Kalau ini sudah terindeks Scopus nih, klik, nah nanti akan keluar lagi Scopus. Nah, ya kan? Oh, I see. Kan? Tapi kalau di atas nggak akan keluar linknya seperti itu kan? Oh, seperti ini. Oh, ini nggak ada judulnya ini kan? Oh, ini misalnya nih Basic Energy Storage nih. Ini nggak warnanya biru seperti ini. Oh, biru ya itu ya. Oke. Kalau kawan-kawan semuanya referensinya tuh biru semuanya, itu artinya Bapak Ibu melek Scopus. Gitulah. Siap, Prof. Oke ya. Izin nanya, Prof. Ya. Oh, lanjut, Prof. Maksudnya mau izin nanya kalau udah selesai. Oke. Saya kira bisa menerima ya, Pak. Bisa ya? Iya. Atau ada satu lagi pertanyaan boleh. Kalau discussion itu, Prof, discussion itu kan dari kecil melebar. Kalau kita tulis itu ya konsepnya. Betul. Discussion kecil melebar. Nah, referensinya itu apakah referensi harus ada di dalam literatur review atau boleh pakai referensi dari luar, Prof? Di luar literatur review pada saat pembahasan. Jadi begini, kalau nanti kawan-kawan ada author guideline harus ada literatur review, Bapak fokus kepada keyword. Keywordnya 5, 5 itu yang dibahas. Oh, oke, I see. Kemudian kalau di dalam discussion bisa mengambil yang dari referensi literatur review dari keyword itu boleh, yang lain juga tidak apa-apa. Nggak penting. Nggak penting. Bapak harus wawasannya luas. Buktinya adalah Bapak referensinya itu melebar kemana-mana. Siap. Tapi tetap dalam bidang Bapak sendiri kan gitu. Iya. Siap, Prof. Terjawab, Prof. Prof, izin nanya, Prof. Pak Arista. Apa ada hubungannya dengan topiknya Pak Arista? Pertanyaannya? Topiknya tentang energi transisi, Prof. Maksudnya yang mau tanya nih. Oh, terkait ini, Prof, pencarian jurnal. Saya kan biasa nyari di Science Direct, tapi kalau Science Direct ini kan nggak bisa
harus cek satu-satu. Nah, saya menggunakan publish or perish, tetapi yang mengklik yang Scopusnya. Apakah yang di publish or perish yang di Scopus itu memang Scopus, Prof? Ya, publish dan perish juga Scopus, tapi dia lebih spesifik. Ya, artinya begitu saya cari di publish or perish, itu nanti saya riskan dan saya pindah ke Mendeley. Jadi saya bisa download, ada yang bisa di-download, ada yang tidak gitu. Tapi betul. Kemudian saya cek pakai presentasi jurnalnya, kuartilnya di Scopus, dan saya cek lagi untuk memastikan di SJ apa itu? SJR. Iya, SJR nampak key-nya di situ di bawah. Itu udah benar ya, Prof ya? Kalau untuk cari jurnal. Betul. Oke, Prof. Makasih, Prof ya. Ya, sama-sama. Ya, cuma begini kan kawan-kawan semuanya. Kalau Scopus berlisensi kan bayar toh. Iya. Nah, mesti ada perusahaan-perusahaan lain yang istilahnya mengelompokkan supaya bisa diambil tanpa bayar kan gitu. Salah satunya Publish and Perish, ada PubMed, ada Researcher Academy, Researcher EPP, ada Science Direct, ada Mendeley. Ya, itu adalah turunan-turunan dari Scopus supaya memudahkan orang lain bisa mengakses. Hanya itu aja. Tapi kalau Bapak punya lisensi akan lebih cepat, lebih enak. Itu aja. Oke? Siap, Prof. Kasih, Prof. Berikutnya sekarang. Bu Dewi. Mana Bu Dewi? Ada Bu Dewi? Bu Dewi tidak ada? Tidak ada. Pak, untuk kuantitatif saya masih belum mengerti terkait penjelasan berdasarkan data yang diolah. Oke. Ini kalau sudah masalah riset metodologi, nanti ini bukan mata kuliah riset metodologi ya, Bapak Ibu ya? Wah, nanti saya menyaingi Profesor Sugiono nanti ya. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana nih kuanti apa kuali, Bapak Ibu, sepakati saja dengan promotor. Ya. Kalau promotor itu mengatakan harus kuantitatif, walaupun salah, Bapak Ibu harus ikut, kan gitu toh. Mungkin maksudnya Bu Dewi itu cara mendialogkan dalam diskusi itu, Prof. Hasil kuantinya itu, Prof, maksudnya. Di dalam artikel itu bagaimana? Oke, sekarang Bu Dewi ada dari sini nih, Bu Dewi. Jadi kalau sudah ketemu buat di judulnya itu misalnya kuantitatif, itu Bapak Ibu hanya menjelaskan di dalam riset metodologi. Tetapi untuk masalah nanti di discussion, Bapak sudah tidak berpikir itu kuanti atau kuali, tapi data yang diolah itu kemudian jadikan informasi sehingga bisa menjawab gap. Hanya itu saja sebetulnya. Oke, berikutnya. Wildan, Muhammad Wildan. Ada Muhammad Wildan? Ya, Prof. Assalamualaikum, Prof. Ada ya? Ya. Linguistic landscape to shape citizen consumptive behavior. Oh, sudah keren ini ya. To shape. Untuk membentuk. Udah oke. Bagus. Study of the Pamulang Protocol Line in South Tangerang. Mohon arahnya. Apakah sudah sesuai dengan rumah? Oke, sudah sesuai. Wildan, go ahead. Ya. Mulyoto. Pak Mulyoto ada Pak Mulyoto? Ada, Prof. Oke, bagaimana peluang paper hasil di Scopus, Mr. Joe? Oke, SLR. Ya, saya ulang ya. SLR itu namanya Literature Review. SLR Pak, Systematic Literature Review. Oke. Jadi gini Pak, ini yang bicara tentang peluang ya. Kalau peluang itu saya kira semua saja bisa punya peluang. Cuma yang saya ingin catat di sini, Bapak Ibu, bahwa review itu artinya menilai, mensintesis, mencari benang merah, bukan sekedar menyimpulkan. Review itu, saya ulang ya, menilai, mencari benang merah, mencari kelemahan dan kelebihan, kemudian mencari perbedaan dan seterusnya. Itu namanya review. Bayangkan kalau Bapak dan Ibu belum punya atau belum terampil membuat paper, tapi mereview papernya orang. Oke, maka dari itu Bapak dan Ibu
saran saya, cari riset yang sederhana. Dari skripsi boleh, oke? Dari best practice boleh. Kemudian dibuat paper sederhana, tetapi berdasarkan dari riset, walaupun itu riset sederhana. Setelah itu, Bapak Ibu paperkan. Oke? Bapak Ibu akan terbiasa memberi opini, memberi kesimpulan, tapi berdasarkan scientific process. Oke? Nanti kalau Bapak Ibu sudah mahir membuat paper, silakan masuk SLR. Itu akan lebih mudah diterima. Oke. Begitu Pak Mulyoto ya. Siap, terima kasih Prof. Oke, berikutnya. Ya, Pak Nur Hidayat. Pak, bagaimana Prof. memilih jurnal yang publish-nya agak cepat? Oh, ada ya, Pak Nur ya? Ada Pak, ada. Ini Pak Jo keputus atau saya yang keputus ya? Kayaknya udah freeze ya, Bu. Iya. Sama, Jo. saya juga freeze. Sinyalnya Oh, berarti Pak koneksi Jo kayaknya. koneksinya bermasalah. Kayak koneksi nih. Sinyalnya Ibu. Nah, kita tunggu. Ya, mulai. Dengar sekarang? Dengar Pak Jo. Oke. Nah, Ulang ini lagi, Pak. masalah klasik kita semuanya, yaitu inginnya cepet tapi selamat, ya Bu ya? Iya. Kalau beli yang murah tapi yang berkualitas kan gitu tak Bu, Pak? Ya, ini saran saya ya, saran saya. Kita ini Bapak Ibu berhadapan ya, saya tunjukkan Bapak Ibu. Ini bukan ngeyem-ngeyem hati, bukan. Kita ini berhadapan dengan makhluk gaib. Nah, karena kita tidak pernah tahu. Ini ada 44.000 ya, ada 44.000 ini. Ini adalah karya ilmiah yang terindeks Scopus, mulai dari jurnal, buku, conference proceeding, dan publikasi perdagangan. Oke, jadi ini karya ilmiah, oke, 44.000. Nah, biasanya kita tembak hanya jurnal, oke, kita cek jurnalnya ada 41.000. Oh, ya kan? Banyak sekali kan? Jadi, mereka semua itu punya cara mengelola jurnalnya sendiri-sendiri. Punya kewenangan mengelola dapurnya sendiri-sendiri. Kawan-kawan semuanya, itu yang sering terjadi. Kawan-kawan membenturkan antara urusan sekolah Bapak Ibu, urusan kenaikan Bapak Ibu, kemudian dengan jurnalnya. Wah, nanti menanyakan, wah ini bulan ini saya harus harus BKD. Nanti kalau enggak publish nanti seperti itu nggak boleh, Bu. Ya, nggak boleh menanyakan. Kalau Ibu menanyakan, putus-putus ya. Oke, tak siapkan. Saya siapkan. Lancar Pak, lancar. Nggak usah berapa ribu Pak. 20 ekor aja. Yang bocor Bro. Itu lancar? Oke. Lancar. Ya, yang lancar Prof, lancar. Tolong di mute. Lancar. Lancar ya. Lancar ya. Oke, sip. Saya lanjutkan ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau terpaksa harus menanyakan, boleh menanyakan. Tapi jangan diulang-ulang. Bocor. Kenapa tidak boleh diulang-ulang? Ini masalah kesopanan. Kesopanan dari kalau ngesusoni jurnal bisa memberikan selesai. Khawatirnya begitu, Bu. Ya. Kalau masih 30 hari, bisa jadi itu masih jalan. Oke? Jadi jangan kesusoni. Kalau mau tanya sekali saja. Kenapa? Mulai. Oh iya. Bisa saya lanjut, Bu, Pak? Putus pula, Prof. Bisa saya lanjut, Bapak Ibu? Oke. Putus, Prof. Saya pindah. Jo, Terganggu kayaknya suara bocor. suaranya ya. Oke. Saya pindah.
Iya. Gambarnya freeze, Pak Jo. Ya, oke. Saya gambarnya nge-freeze ya. Jalan. Sekarang saya coba lagi pakai pizza sekarang. Ayo. Saya mohon maaf. Insight sini. Para apa-apa Pak Jo, santai aja. Emang kalau nge-zoom melatih kesabaran. Benar. Inilah perjuangan mencari ilmu, Ibu ya. Setuju, Santai setuju. aja. Benar, Ibu. Udah dikasih ilmu gratisan. Saya. Halo? Halo? Halo. Dengar suara saya, Bu, Pak? Suaranya jelas. Tapi gambar nggak ada. Gambarnya freeze. Gambarnya nge-freeze. Ya, tapi suaranya jelas. Sekarang lihat screen saya. Kadang putus-putus. Belum. Ya, kelihatan. Oke, Kelihatan ya? kelihatan. Kita ulang ya. Kita ulang. Kembali kepada bagaimana cara menanyakan ya. Bapak Ibu tanyakan sekali dengan cara yang baik-baik. Ya, jangan dikaitkan dengan kepangkatan, apalagi ini tahun ini harus publish, jangan ya. Bapak Ibu seperti itu cara menjawabnya yang sopan. Bagaimana cara sopannya? Mudah. Tulis bahasa Inggris, bahasa Indonesia, setelah itu di bahasa Inggriskan pakai translator. Saya kira Bapak Ibu paham. Kemudian yang berikutnya bagaimana cara ngatasinya? Nah, ini cara ngatasinya supaya Bapak Ibu tidak terpaksa harus bertanya. Nah, ini yang saya pakai di rumah Scopus. Bapak Ibu, masalah terbesarnya itu bukan masalah bagaimana Bapak Ibu punya Scopus, enggak. Tapi masalah terbesarnya adalah Bapak Ibu tidak punya daya untuk mempercepat membuat paper. Kecepatan membuat paper itu yang terpenting, Bapak Ibu. Oke. Jadi kalau bisa membuat paper 1 hari, 2 hari, 3 hari selesai. Atau 1 minggu selesai maksimal. Setelah itu submit, lupakan, membuat lagi, submit, lupakan. Begitu caranya. Kalau nggak seperti itu, Bapak Ibu nanti nunggu 1, nggak publish, Bapak Ibu stres sendiri. Oke? Jadi kawan-kawan semuanya, kecepatan membuat paper itu yang terpenting. Yang seperti yang saya bilang itu kan, Bapak Ibu. Nah, yang saya berarti bilang bukan satu paper itu dipublish di beberapa jurnal, bukan begitu ya, Pak? Itu boleh saja. Caranya begini. Ini cara nakal tapi sebenarnya tidak saya sarankan. Ini ada banyak orang yang begini. Jadi 1 paper dipublish 3, oke. Kemudian nanti yang satunya mendapatkan respon baik, yang lainnya langsung di withdraw atau di-pad. Oke. Nah, saya hanya punya kekhawatiran saja. Punya kekhawatiran. Kawan-kawan butuh jurnal itu bisa tidak sekali 2 kali. Ya kan? Bisa bertahun-tahun. Bisa jadi kalau Bapak Ibu submit withdraw, misalnya gitu, itu bisa jadi menjadi track record-nya dia. Track record kita di data dia. Oke? Maka kawan-kawan semuanya, yang bisa kita lakukan adalah Bapak Ibu mempercepat membuat paper. Oke? Ada jin dan tuyulnya kok yang bisa bantu kok. Ya kan? Itu loh ya. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan yang cepat? Nah, ini salah satu strateginya adalah misalnya tadi Bu siapa ya? Bu siapa tadi ya yang bertanya ya? Pak Nur Hidayat, Bro. Pak Nur Hidayat. Oke, Pak Nur Hidayat. Oke ya. Pak Nur Hidayat. Strateginya adalah Bapak mencari jurnal yang publish-nya banyak atau bisa 1 bulan sekali. Bayangkan kalau 1 tahun 2 kali publish. Berarti kalau publish hari ini, submit hari ini, bisa jadi nanti tahun 2024 publish-nya. Bapak Ibu pasti akan lama menunggunya. Gimana cara melihatnya? Mudah saja. Bapak, bidang apa Pak? Gini caranya. Ekonomi, Prof. Ekonomi. Ya. Ekonomi, lihat nih. Caranya begini, ekonomi. Nah, ekonomi yang mana nih? Hukum Islam. Tadi yang tanya tadi siapa, Pak? Pak Nur, Pak. Pak Nur apa, Pak? Manajemen bisnis, Pak. Ekonomi bisnis. Bisnis manajemen. Bisnis manajemen.
Nah, lihat nih. Oh. Ini kan? Bisa ambil sini kan? Bisa general business, manajemen akuntansi, boleh sini. Yang mana, Pak? Yap. Yang mana, Pak? Bisa salah satu, Bos. Oke, ini ya, misalnya kita apply. Nah, oke. Business management. Ya, kita apply ya. Wah, lah kok masih jadi lambat? Oke. Nah, nanti akan ketahuan, nanti masuknya ke dokumen ini, Pak. Dokumen ini, cari yang dokumennya paling banyak, Pak. Oke, dokumennya paling banyak. Kok jadi lambat saya? Oke, saya kembalikan ke hotspot ya, supaya ya, kembalikan ke hotspot. Tidak boleh lama. Wi-Fi-nya lelah, Prof. Iya nih, ya saya ganti. Kok berhenti? Oke. Lagi Bapak ganti. Ibu ya, dengar suara saya sekarang? Masih? Dengar. Dengar. Dengar, Pak. Dengar, Ya. Prof. Ya, lihat screen saya ya. Lihat screen saya. Wah. Jadi masuknya ke dokumen yang dipublish. Dokumen yang dipublish yang paling banyak, Pak, caranya, Pak. Saya ulang ya. Nih ya, saya ulang di sini ya. Saya ulang ke sini. Cari yang jurnal, jurnal, Bapak tinggal masuk ke bisnis. Nah, bisnis. Mana? Bisnis. Internet, my internet is not good. Jaringan itu, Prof. Iya nih, jaringan saya nih, bisnis nih. Kecapean itu, Prof. Ya, mohon dimaafkan ya Bapak dan Ibu. Ini kalau waktu pandemi itu kita tidak pernah punya problem tentang internet ya. Tapi ketika di endemi seperti ini, nah, coba manajemen. Oke. Kita ulang ya, kita ulang. Set. Langsungnya lewat sini, Pak. Sosis. Oke. Pak Nur. Gini Pak Nur. Pak Nur Hidayat. Ya, siap, Prof. Jadi, Bapak masuk lewat sosis, kemudian cari yang publish-nya paling banyak, Pak. Kemudian Bapak mencari Q yang tidak terlalu tinggi. 4 atau 3. 4 atau 3 itu sudah banyak yang sudah bisa untuk jadi GB, Pak. Siap, Prof. Pak Jo, mohon maaf, boleh nggak diulangin sedikit, Pak Jo? Kalau misalnya biar lancar mungkin video Pak Jo bisa dimatikan aja, jadi suara aja kan yang penting ya. Atau wajah saya matikan ya? Nggak apa-apa ya, Bu? Ya nggak apa-apa, Pak. Nanti kalau udah lancar, Bapak muncul lagi. Kan kayak jin, Pak. Videonya di stop. Oke. Wajah saya tutup ya, Bapak Ibu ya. Mohon dimaafkan ya. Mohon dimaafkan. Ya, makasih, Pak, itu ide yang bagus juga. Nah, saya hanya menganggap, wah nanti dikira nggak sopan gitu aja. Ya. Q1 itu, Prof. Oke, ini ya sudah lihat screen saya. Sudah. Oke, ini ya. Nah, Bapak masuknya ke sini, jurnal bisa ketiga, keempat. Oke. Sekarang kita masukkan di sini bisnis atau ekonomi. Ini masih juga, Masya Allah. Prof, kalau ngelihat dari yang banyak publisnya itu apa? Kadang-kadang bukan indikasi itu mau seperti itu. Biasanya kalau terlalu banyak kan. Saya pakai punya istri saya coba ya sekarang ya. Mana ya? Ada teleponnya. Bentar ya. Prof, dicoba tethering. Ini saya pakai 2 HP. Sudah masih 2 HP masih.
Kelelahan itu wifi-nya, Prof. Ujian keimanan. Perlu kesabaran ya Pak ya. Pak Jo, mungkin Iya, ini Pak Jo, mungkin Ya, Bu. di close dulu Scopusnya lalu masuk lagi, biasanya kadang-kadang gitu. Jadi dia kayak seperti merefresh. Mungkin bisa. Linknya terlalu banyak mungkin Pak Jo. Terlalu berat itu, terlalu berat. Ini berat, sudah mulai berat menghadapi kenyataan hidup. Pokoknya Harus ringan ya. kabut nek nyangga. Apa nih? Nah, saya punya cadangan 2, masih satu lagi. Apa nih? Apa namanya? Nah, mana? Yang kuat apa, Pak? Pengajar kontak. Yang pada negeri matikan dulu, Pak. Wifi itu nyambung ya? Buat kali-kali. Kak Ulu, sana. Mama. Ini memang belum ada suara. Alhamdulillah. Kita coba sekarang ya. Kita coba. Dengar, Bro. Ini pakai HP yang satunya, coba ya. Apakah sama saja? Atau kalau enggak, saya tutup dulu, buka scopus.com dulu ya. Saya tutup dulu, coba. Buka lagi kan. Ini saya tutup, saya buka scopus.com. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Jan. Masya Allah. Pak, WA-nya ditutup dulu coba, Pak. Apanya? WhatsApp. Oh, ya. Yes. Malah, itu ide yang bagus loh. Nanti ada rahasia-rahasia Bapak Ibu bisa lihat kalau. Wifi-nya. Apa ini? Scopus.com. Sinyal ini. Sinyal itu. Ada. Nggak bisa juga ya, Pak. Sinyal kayaknya, Prof. Ya, sinyal semua nih. Sinyal. Indosat 1. Iya, di rumah Scopus emang sinyalnya jelek ya, Prof. Kita kemarin Ini camp kan, di sana. Iya, betul, Bu. Di kampung itu begitu. Ya. Ini tidak di rumah Scopus saya. Lagi di jalan Solo, Jogja, Wates ini. Oh. Di resto. Di Sentolo toh, Pak Jo? Di di Gamplong. Oh, Sentolo, ya. Kemudian. Pangelan niku daerahku niku. Waduh, kok blabar kawat. Ini sama saja coba Anda bisa buka nih. Scopus.com aja Anda bisa jalan kok ya nih. Pak Jo, kalau pakai incognito bisa nggak? New incognito. Pakai apa? Incognito. Jadi dia nggak pakai yang ini. Tahu deh kalau Apple. Bisa nggak? Pakai Bisa. incognito jadi lebih ringan. Kelelahan wifi-nya. Ininya
Chrome-nya menggunakan incognito, ada pilihan incognito di sini. Klik. Atau pakai kan ya? Pakai Mozilla ya supaya. Ya. Atau Pak Nur yang share aja. Ada yang punya apa namanya? Pak Nur. Coba Pak Nur share Pak Nur. Ya, nanti Pak Jo yang bimbing. Iya, oke, Pak Nur. Coba Pak Nur yuk. Iya, cocok. Yuk Pak Nur, share screen Pak Nur. Kan kalau suara Pak Jo jelas, hanya nggak bisa. Ya, makin lama makin pinter, Pak. Pak Nur bisa share screen Pak Nur? Nah, ini kendala-kendala itu membuat kita pinter, Bapak. Betul, Pak. Belajar dari kesalahan. Pak Jo, saya bantu Pak Jo. Boleh, Pak Jo. saja. Ya, Bu Ini Enti, Pak Jo. silakan Bu Enti. Sudah nih Pak Jo? Udah kelihatan? Sudah. Ya. Monggo Pak Jo. Ya, Bapak masuk ke sosis. Ibu? Ya, sudah. Terus setelah itu masuk subjek area. Jurnal boleh? Sekarang jurnal. Kuartil 3-4. Ya. Tadi apa Pak Jo? Ekonomi? Ya, ekonomi. Manajemen. Bisnis. Ini jangan title Bu, diganti Bu. Ya, area, subjek area. Subjek areanya. Subjek area. Subjek area. Bisnis. Bisnis management. Bisnis? Ini? Yang tengah ya? Yang Ya. tengah. Ini ada 198. Iya. Cari yang dokumennya paling banyak. Third kuartil Q3 nggak dipilih. Nah, gitu gak dulu Bu, Pak. Ya, Nah, oke. 3-4. Source type-nya jurnal Bu, tolong. Nah, jurnal. Apply. Nah, Tinggal 45. Ini 45. Ini yang nomor 1 ini service marketing. ya. Buka. Masuk dokumen yang paling banyak. Dokumen. Itu Nah, klik service marketing. atasnya. Jangan itu di samping. Klik. Samping. Atasnya itu Pak. Dokumen 2019-22 itu diklik. Nah, di situ yang paling banyak. Nah, itu kan kelihatan kan? Nah, itu Journal of Risk Management. Nah, klik aja Pak. Nah, itu kan? MDPI ya Pak. Mahal ya Pak. MDPI ini Pak, nggak boleh. Ya, back lagi Bu. Back lagi Pak. Etik Pak, Bapak, Ibu-ibu Pak. Pak, ya. Yang mana lagi nih? Coba lagi 488 ya Pak. Ya, boleh. Oke. Nah, Tapi nggak ada presentnya sini. ada di atas. Oh iya. 255. Kalau sudah sekarang lihat fokus content coverage, Pak. Kalau yang DPI nggak boleh, kenapa itu, Bu? Scopus content coverage. Scopus isinya itu. Scopus konten. Ah, itu. Nah, Ini masih 28. Tinggi stabil. nih, banyak. Stabil lah? Stabil nih Pak. Ya. Banyak kesempatan Setiap- 2023. Setiap tahun 250 paper kan banyak kan? Jadi sisanya masih 220-an gitu ya, Prof, bacanya Iya, ya? betul. Betul. Tahun 2023. Ya kan? Nah, dia berapa kali setiap bulan publish-nya harus dicek ke jurnalnya. Oke. Melihat biayanya gimana nih Pak Jo? Di copy judulnya aja, Bu. Judul jurnalnya ya, Prof? Coba di copy Nah. judulnya. Penasaran. Nama jurnalnya. Di-pack aja dulu. Loh, bukan itu. Maaf. Bawahnya. Wah, Apa tadi kecepatan nih? ini. Lincah. Muter jadinya Back juga. lagi. Back lagi, Bu. Pak, back lagi, Pak. Nah, terus jurnalnya, nama jurnalnya di copy. Nama jurnalnya di copy aja. Oke. Ini kok aneh ya? Nah, kemudian googling.
Bahasa Jerman itu Wirtschaft. Googling. Buka Google. Oh, pakai Google selanjutnya ya. Nah, kemudian ditambahi jurnal. Paste. Nah, enter. Nah, oke. Nah, kan? Kecepatan juga nanti nih. Ini Prof. Setelah ketemu, Bapak pastikan ISSN-nya. Balik lagi deh. Jadi nyari ISSN maksudnya ya, Prof. Oh, gini. Ibu bisa dengan cara buka ke Simago boleh, Bu? Ah, iya, Copy, Simago aja. Simago. Ya. Buka Simago, Bu. Ya, SJR. Simago. Enter. Kemudian pastekan tadi. Iya, enter. Dah. Oke, setelah itu buka dari Jerman ini. Nah, di situ nanti ada information home page-nya itu. Nah, itu kan ada tuh. Nah, Oh, ini SN-nya. iya, itu kan. Oh, nah seperti itu kan sudah Bapak Ibu udah usah cek ISSN-nya. Oke. Nanti masuknya lewat sini. Bagaimana caranya? Itu ada fan jurnal kan tuh? Atasnya itu. Ini Nah, klik ya. Boleh? Klik Pak Jo. Ya. Fan jurnal. Sudah diklik. Oh, sorry. Back. Tadi kan ingin berapa tahun sekali kan? Berapa tahun, berapa kali kan? Ke bawah volumenya. Pak, volumenya ke bawah? Ke bawah? Ke bawah. Nah, itu kan Desember, November, Oktober, September kan per bulan kan? Wah, ya mantap ini. Masa Allah banyaknya. Nah, kan per bulan toh, Pak? Iya. Biaya kalau Pak Jo, penasaran. Oke, udah per bulan. Nah, kalau begitu kan ini bisa lebih cepat kan? Iya, betul Pak Itu Jo. logika kita. Tapi menurut saya ini lebih benar daripada nanti Bapak Ibu mencari yang per tahun 2 kali publish. Wah, itu pasti Bapak Ibu akan bisa 2 tahun lebih nanti publish. Iya. Ya kan? Betul, Pak Jo. Gitu ya, Bu, Pak, Bu, Pak Ibu semuanya. Oke. Cukup ya, Bu, Pak. Sekarang pindah ke pertanyaan Cukup, Pak Jo. berikutnya. Ya. Biayanya Pak Jo, nanggung Pak Jo, selesaikan dulu Pak Jo. Biayanya berapa selalu ada di webnya itu. Kalau nggak ada, Bapak bisa tanyakan dengan email. Oke. Kalau web tidak ditemukan, Bapak misalnya mencari nggak temu-temu, mudahnya adalah tanya lewat email. Oke. Oke? Begitu saja. Jadi nggak usah misalnya nggak ketemu-temu. Wah, mudah saja karena ada emailnya di situ kan. Di web itu di publication ya, Prof. Di webnya Bisa itu kalau mau saja cari di situ, ketika submit itu ada. Kadang juga ada yang tidak disampaikan di dalam web, nanti akan diberitahu, dinotifikasi setelah di accepted. Setelah di accepted. Kalau misalnya terlalu mahal, Bapak Ibu bisa merayu. Ya. Orang Indonesia tidak ada susahnya untuk merayu ya. Semua alumni Beringharjo dan Pasar Klewer. Oke, kita lanjut ya. Sampai mana tadi? Banyak sekali nih. Bu Arista lah, Pak Arista lagi, Bu Arista nih. Banyak sekali nih. Oke. Bu Rahma. Sekarang masuk ke Bu Rahma, setelah Bu Rahma lagi. sekarang Nur Hidayat. Pak Nur, Pak Rahma ya, Bu Rahma ya. Ya. Bu Rahma, ada di sini Bu Rahma. Siapa? Oke. Bu Rahma, apakah boleh mengulang referensi yang sudah digunakan di pendahuluan untuk digunakan kembali di pembuatan? Boleh. Ya. Oke, Bro. Referensinya yang diulang, tapi kata-katanya jangan diulang. Oke? Oke. Jadi setiap paper boleh mencitasi dari pendahuluannya. Putus-putus. Sama. Hilang Oh, lagi. iya, ya.
Hilang Putus suara. lah ya. Hilang sinyal lagi. Putus lagi. Sampai di Makassar putus ini. Putus sama Bogor, Pak. Jakarta juga. Jakarta juga, Pak. Lagi di Solo jalan. aja putus. Riau Pak Jo juga. lagi di jalan. Palembang juga. Ikut camp besok tanggal 14. Ya aja putus. Kelelahan wifi. Juga putus-putus ini. Halo Prof. Sulamongan juga putus ini. Pengaruh cuaca ini. Ada hujan ya. Sabar, sabar. Oh, Pak Jo, sabar. Lagi hujan ya Pak Jo? Lagi hujan Sabar ya? dikasihani Tuhan, Prof. Ya, enggak hujan. Di mendung di Tahu, sini enggak. juga. Oke, Bu Rama sudah terjawab ya Bu Rama ya? Iya, Pak. Ya, Pak, sekalian mau nanya, Pak. Kalau misalnya ada keterbatasan referensi, jadi kita sudah mensitasi di atas, kita pakai lagi. Akhirnya kan referensi kita jadi sedikit. Sebenarnya berapa minimal referensi kalau untuk jurnal gitu, Prof? Saran saya, Ya. referensi itu mencerminkan keluasan kita menguasai masalah. Keluasan kita memahami tentang masalah kita. Maka saran saya, referensi kalau bisa antara 40 sampai 50. Ya, kalau misalnya belum ada yang pernah membahas gitu, saya kan stabilisasi tanah untuk pasir Kelanoan lah. Stabilisasi tanah pasir Kelanoan itu masih jarang gitu, Prof. Jadi saya sangat kesulitan dalam mencari referensi gitu. Itu bagaimana solusinya, Oke. Prof? Bapak Ibu, ini saya tegaskan semuanya. Jangan pernah mati kelaparan di lubung padi. Karena sekarang tidak ada yang namanya referensi kurang. Ada jin dan tuyul. Tidak boleh itu. Ya, gini saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh. Ya, ini saya kasih tak buka ya. Mudah-mudahan stabil lagi ya. Mudah-mudahan stabil lagi. Lihat nih. Oke, ini judul ya. Tadi Ibu tentang apa Bu? Saya ulang Bu. Stabilisasi tanah pasir Kelanoan dengan semen. Oke, stabilisasi. Saya tulis ya. Stabilisasi tanah pasir Kelanoan. Pasir. Tanah pasir Kelanoan dengan semen. Nah, oke. Ya kan? Senam. Oke ya. Nih. Ini kan masih nganu kan? Baru metodenya kan? Baru ini ya. Iya. Kan belum signifikannya belum kelihatan. Untuk meningkatkan nilai kuat tekan semen. Untuk meningkatkan nilai kuat tekan. Untuk meningkatkan nilai kuat tekan. Oh, iya toh? Nah, iya. Ini di bahasa Inggris kan ya? Tak bahasa Inggris kan ya? Gini loh caranya membuat paper tuh. Omong-omong sudah pernah masuk rumah Scopus? Belum, hanya lewat online aja, belum ke sana. Oke, enggak apa-apa. Banyak cara ya. Survey of seal, sand, soil with cement to increase comprehensive strength values ya. Misalnya nih, ini judul. Ini Prof, seal sand-nya jadi silty sand. Silty, pakai Y, silty. Yes, ya. Nah, kalau orang yang bidangnya mesti paham, oke? Compressive strength ini bisa? Compressive strength bisa. Bisa, oke. Nah, oke. Ini Bapak Ibu. Sorry. Ini saya copy dulu, ya. Pastekan di sini. Jadikan keyword. Ya, jadikan keyword. Ini jadikan keyword. Nah, oke. Yang sedikit kan ini toh, silty sand toh. Iya. Nah, oke. Ini stabilisasi kan stabilisasi tanah toh.
Iya, betul. Nah, oke. Ini namanya Soil stabilization. Oke. Gitu kan? Nah, terus ini koma, ya toh? Ini buang. Silty sand, koma. Ini. Oh, ini bukan soil. Ini ya. Ini bukan sand, tapi soil ya nih ya? Silt, iya. Soil. Soil Soil kan? stabilization. Nah, Sand ini silty soil. silty soil. Silty sand soil. Nah, soil. Sand soil ya? Iya. Ini kan? Aduh. Nah, kan gitu toh? Iya, betul. Nah, semen sendiri kan? Iya. Semen sendiri kan? To increase. Iya, Wah, betul. kan gitu toh? Iya. Nah, ini kan? Oh. Ini Betul. berapa Iya. ini? 1, 2, 3, 4. Ya, 4 toh? Iya, Nah, betul. jadi kalau misalnya silty sand soil ini misalnya cuma 5 atau cuma 1, nggak apa-apa. Tapi dibanyakan yang ini. Dibanyakan Oke. tentang ini. Gitu. Iya. Jadi Pak, Ibu jangan mencari ini toh. Oh iya, betul. Oke? Ya, nanti Jadi- kalau di pembahasannya gimana, Prof? Jadi kan pada saat kita membahas itu kita membandingkan dengan penelitian yang lain, ataukah kita boleh misalnya bukan yang silty sand yang saya bandingkan dengan yang lain dengan hasil yang Oke. berbeda, kenapa Oke. gitu atau gimana untuk membahasnya? Gini, Bu. Ibu kalau selalu menulis harus membandingkan dengan tulisan orang terus. Iya. Ibu akan terjajah itu namanya. Oh, begitu ya, Bro. Itu Jadi terjajah. gimana? Caranya Ibu membuat tulisan, orang lain mendukung tulisan kita. Oke. Itu seperti gini loh, Bu. Seperti gini. Kita ini melihat suatu kebenaran. Iya. Oke? Supaya kita bercerita kepada orang tentang kebenaran yang kita temukan. Supaya dia tuh meyakini, membenarkan, mempercayai, dan mendukung kalimat kita, maka cari orang yang terpercaya. Contoh misalnya, saya tadi melihat kecelakaan. Saya bersama istri, gitu loh. Iya. Kemudian sampai rumah cerita kepada tetangga. Tetangga, tadi saya melihat kecelakaan, dahsyat sekali. Ya istri saya. Oh iya, gitu loh. Iya. Oke? Jadi tugas atau fungsi dari referensi itu adalah ada 2. Yang pertama adalah memperkuat, yang kedua adalah memperlemah. Hanya itu sebetulnya. Kenapa kok bisa memperlemah? Ketika referensinya tidak jelas atau kualitasnya rendah. Fungsi yang kedua, memperkuat. Kenapa? Karena yang kita gunakan, yang kita sisipkan adalah referensi kelas dewa. Gitu loh. Jadi kalau Ibu selalu membandingkan terus, Ibu nanti membuat paper 1, Ibu harus membaca banyak referensi orang. Betul. Nah, Ibu nggak selesai-selesai membuat paper. Iya. Nah, iya toh? Iya. Jadi seperti kemarin tuh yang saya contohkan. Saya buat kalimat ya. Saya buat kalimat. Ibu siapa namanya? Rahma. Ibu Rahma pergi ke pasar Beringharjo untuk membeli batik. Ya. Ini kan kalimat sederhana, nggak ada hebatnya. Tapi Ibu susuli dengan menurut Menteri Pendidikan, Bu Rahma, Menteri Pendidikan, Bu Rahma adalah dosen terbaik di Indonesia. Gitu loh. Kan jadi mencuat kan Ibu kan? Iya. Kemudian ini Bu cerita tentang Ibu Rahma saja. Nanti cerita tentang Beringharjo itu di mana? Beringharjo menurut Sultan Hamengkubuwono, misalnya. Gitu loh. Jadi kalimat-kalimat setelah ini kalimat-kalimat setelah ini, titik,
titik, nah, titik, nah, titik. Ini harus kalimat-kalimat dari, bukan kalimat Oh hebat. iya. Kalimat dari orang hebat. Oke? Oke, Prof. Ya. Gitu caranya. Ibu nanti nggak akan terpenjara. Itu hidup itu. Oke, Hidup siap, nikmat Prof. sekali kalau orang bebas tuh ya. Gitu ya, Bu. Jadi Iya, Prof. saya ulang, topik boleh unik, topik boleh sempit sampai nggak orang lain nggak tahu, tapi Bapak Ibu bisa tambahkan yang ini lebih banyak, yang ini lebih banyak, yang ini lebih banyak. Ini misalnya 15, ini 15, ini 15, sudah 45. Ini cuma 5. Iya, matur suwun, Prof. Begitu ya caranya ya. Pak Jo, ini Ya. kan tentang keyword. Saya kan yang tadi exploring business idea. Berarti keywordnya itu bisnis, idea, atau bisnis idea, Gini. mind map. Berarti hanya Nah. 2 dong ya? Oke, sekarang gini. Bagaimana menentukan keyword? Ini saya mendapatkan pelajaran bagaimana keyword setelah saya selesai doktor. Ya. Dulu kalau dokter itu kan keyword pokoknya di koma ngono ya toh. Tapi ternyata ada fungsinya. Apa fungsinya? Fungsi keyword untuk peneliti atau pembuat paper adalah untuk menemukan referensi terbaik dunia yang akan kita masukkan ke dalam paper kita. Oke. Itu kalau membuat paper. Tapi kalau paper kita publish, oke, saya ulang. Kalau paper kita publish, apa fungsi keyword? Menuntun orang lain menemukan paper kita. Oke? Sehingga jangan pernah membuat keyword yang tidak populer. Oh, oke. Oke, buat keyword yang populer, semua orang mudah menemukan. Contoh bagaimana lihat populernya. Masukkan di sini, Bu. Soil stabilization. Misalnya ini ya. Sebelum masuk punya Ibu ya, Bu. Ya. Saya copy. Oke. Saya copy. Kemudian saya masukkan. Bapak Ibu kalau punya Scopus boleh, punya Mendeley boleh. Ini boleh apa saja. Ya. Oke, ini saya buka. Nah, mudah-mudahan sudah terbuka. Sudah terbuka, Kemon. Ya, ada kan? Nah, sudah kita pastikan di sini, Bu. Ya. Belum, mana? Nah, oke. Kita tanda petik. Nah, oke. Apakah ini kata-kata yang populer? Kita set. Nah, kalau di sini cuma 8.000 kan? Berarti populer. Tapi kalau cuma 2, 3 berarti nggak populer. Oke. Ini kan 8.000 kan banyak sekali kan? Nah, kembali ke papernya Ibu yang baru tadi, yang pertama ya. Ibu mau pakai yang mana? Ini? Yang exploring, ya. Pakai ini ya? Ya. Oke. Ini kita copy. Atau ini saya pisah ya supaya tidak bingungi. Ya. Kita tulis keyword. Nah, oke. Kemudian titik 2, kemudian kita paste. Oke. Nah, exploring buang. Business idea, koma. Oh, itu? Ya. Mind map, analyzingnya buang aja. Nah, gitu. Ya. Oke. Kemudian mind map, koma. Ini supaya nggak anu ya, Bu. Bapak Ibu nanti bingung. Nah, ini bingung. Supaya nggak bingung. Ini saya buat amin secara kecil. Oke. Nah, gitu ya. Mind map. Ini kita tambahkan. Nah, bisa university student boleh. Atau? Tapi nanti kan terlalu luas kan. Tapi nggak apa-apa. Kita coba dulu. Ya. Ada lagi kalau bisa 4 atau 5. Bisa lagi misalnya ini tentang entrepreneurship. Ya, bisa kan? Bisa. Nah, entrepreneurship. Oke. Salah nulisnya, Pak. Ya, baru benar. Entrepreneur. Betul ini, Pak? Betul. Nah, oke. Nah, setelah itu sekarang betul, Pak. Kita buka di Scopus, copy, ya toh? Lihat di scopus.com, kita kembali ke sini. Nah, klik. Nah, kemudian pastekan di sini.
Apakah itu kata-kata yang populer? Oh, gitu loh. Klik. Oh, 1000 kan? Oh. Nah, banyak kan? Ya. Nah, itu namanya Bapak Ibu menggunakan kalimat yang populer. Coba kalau kita buat yang tidak populer, apa yang tidak populer ya? Tapi apa tadi? Prof, misalnya gini, ini kan bisnis idea ya Prof ya. Kalau saya feelingnya kayak bisnis dan idea itu kalau dipisah pun tetap populer karena kan coba deh. Nanti kalau dipisah meja makan, meja jadi beda ya meja dan makan. Nah, misalnya Prof, misalnya saya nggak paham tentang yang university student ini bagaimana mencarinya, maksudnya gimana ya? Kalau yang bisnis idea, mind map dan entrepreneur mungkin saya masih kebayang literaturnya. Tapi yang misalnya university student itu literaturnya gimana? Ya, makanya kita cek dulu ya, kita cek ya. Nah, kita cek ya. Ini nanti bisa saja remaja. Ibu bisa masukkan ke remaja bisa. Milenial gitu ya, Prof? Atau millennial generation boleh. Oke. Misalnya gini kan. Nah, ini kan nanti masih sangat luas kan tentang university student kan. Mesti banyak sekali. Kan banyak sekali kan. Jadi saya bisa buat millennial generation atau Gen Z gitulah ya. Bisa. Walaupun judulnya bukan Gen Z gitu ya, Prof. Ya. Oke. Nah, ini kan bisa masih ada lagi, Bu. Masih ada set within ini. Ya. Ini kan ada set within kan. Ini mencari tentang university student tapi yang topiknya bicara tentang bisnis, misalnya entrepreneur bisa. Di sini within. Iya. Entrepreneurship. Nah, kan gitu. Ya kan? Diklik. Dia nanti akan berkurang lagi. Kan? Ya kan? Jadi 2000 kan? Ya. Oke. Masih disebutkan lagi Indonesia. Boleh. Jadi ini maksudnya adalah kita mencari data di mana di dalam data yang sudah kita cari sebelumnya. Ya, bukan mencari data, mencari referensi. Referensi, sorry. Ya. Nah, Prof, terakhir Prof, pertanyaan saya Prof ya soal keyword. Berarti keyword itu sebenarnya tadi kan judulnya university student, tapi saya mau fokusnya hanya usia mahasiswa itu kan masuk Gen Z kan sekarang atau milenial lah misalnya. Berarti saya keywordnya bisa milenial gitu, bisa ya? Bisa. Walaupun judulnya bukan milenial. Iya. Masalahnya university student kayak saya. Kayak saya umurnya 50. Dianggap milenial enggak? Enggak. Nah, hanya itu saja. Kalau nanti Ibu millennial generation itu dianggap sebagai sebuah perilaku ya, atau sebuah umur, Ibu bisa dijelaskan nanti. Iya, enggak, maksud saya artinya hanya mengklarifikasi aja bahwa walaupun judul saya university student, tapi di keywordnya saya buat milenial itu boleh ya. Jadi nggak harus keyword university. Oke. Boleh, karena itu mahasiswa yang Ibu teliti adalah biasanya mahasiswa S1 toh? Iya. Nah, itu bisa Ibu bisa memasukkan sebagai generasi milenial. Itu udah kebayang kalau kayak gitu. Thank you, Prof Jo. Ya. Ya, Prof, mau nanya lagi, Prof. Yang punya saya tadi yang stabilisasi semen itu belakangnya kan ada sebagai lapis fondasi perkerasan lentur. Nah, itu yang keywordnya saya ambil sebagai lapis fondasi atau lapis fondasi perkerasan lentur. Yang ini, Prof. Yang stabilisasi of citizen soil with cement to increase compressive strength value as base cost flexible pavement. Ditambah S. Iya. Base course, base course. Value as a base. Course. Oke. Course, gini. Iya. Of flexible pavement. Of flexible pavement. Flexible pavement. Oke.
Pavement, perkerasan. Pavel. Nih. Bukan, pavel. Pavement. Bu, tulis di chat. C-nya ganti V, ya Bu. C-nya ganti V. Oke. Pavement. M-E-N-T. M-E-N-T. Pavement yang tengah nah itu, betul. Iya. Ya, betul. Nah, boleh Ibu tambahkan flexible placement juga boleh, misalnya nih. Oh gitu. Tambahkan aja. Kopi, sorry. Nah, ini kopi. Tambahkan di sini. Nah, apakah di scopus.com ada banyak? Kita cek aja. Oke, tekan di sini. Set. Oke. Oke, paste di sini. Nah. Nah, jangan lupa selalu di bracket ini seperti ini. Bracket itu cukup penting karena nanti berbeda artinya. Oh, banyak kan? Oke, ya, Prof. Begitu ya, Bapak dan Ibu semuanya. Iya. Ketemu lagi hari Rabu yang akan datang. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Yang banyak sekali ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof Jo. Terima kasih, Jo. Dimaafkan koneksi internet di luar kontrol saya. Bapak dan Ibu semuanya yang mau. Terima kasih, Prof. Kita kembalikan ke Mas Fendi. Silakan Mas Fendi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mas Jo. Fendi silakan. Ya Pak. Baik Bapak Ibu, jika ada pertanyaan terkait teknis mungkin pendaftaran camp boleh langsung ditanyakan lewat chat ya Bapak Ibu. Nanti akan saya jawab satu persatu. Monggo Bapak Ibu. Oh, jadi bisa ya di chat di mana ya, di rumah Scopus langsung? Chat di Zoom aja Bu, nanti saya jawab langsung di sini Bu. Oh ya. Hari Rabu depan jam segini juga? Ya betul Bu. Jadi setiap minggu nanti setiap hari Rabu akan ada webinar sharing session tanya jawab langsung dengan Pak Jo. Jamnya biasa 3:30 WIB ya Bu. Iya, karena tadi saya telat dan minggu lalu juga saya nggak ikut karena ada kerjaan. Oh ya, mungkin minggu depan boleh ikut lagi Bu. Iya, oke. Setiap minggu akan ada ya. Wah, pokoknya setiap minggu ada ya? Ya betul, setiap minggu Ya, setiap hari Rabu karena akan saya mau ada. konsultasi, saya punya artikel juga belum keterima ini. Ya Bu. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Mas, saya nanya di chat itu, Mas. Kalau iya. yang insya Allah rencana saya mau ikut camp yang tanggal 28, itu risetnya masih bahasa Indonesia dulu kan, Mas? Iya Bu, masih bahasa Indonesia dulu. Nanti Soalnya kan- dikelola di sana Bu, waktu camp pelatihan. Ya. Nanti akan dibimbing Mas, dengan bimbingan mentor. Ya Mas, Oke, kalau terima ikut kasih ya, itu apa yang itu yang ada kan di Makassar, Mas, campnya ya? Ya betul. Oh ya, untuk info tambahan di Makassar akan ada camp juga Ibu. Tanggal berapa 28 itu, Juli. Mas? Tanggal 28 Tanggal Juli. Ya. 28 Juli, memang saya ada di tempat di Makassar. Nah, itu artikelnya sudah dalam bentuk bahasa Inggris atau bisa bahasa Indonesia dulu? Bahasa Indonesia dulu bisa Ibu. Atau cukup membuat hasil riset juga bisa. Nanti bisa dikonsultasikan langsung dengan mentor yang mengajar saat camp. Oh iya. Ya. Nah, masalahnya belum ada ini, Mas, belum ada tujuan jurnalnya kemana gitu. Kan banyak sih jurnal yang saya tujukan, tapi ragu-ragu juga sih masuk situ. Ya. Nah, itu bisa langsung dikonsultasikan besok Bu waktu camp. Oh iya, nanti ya di camp ya. Ya. Oke. Nah, ini nih. Di Makassar tanggal 28 Juli ada camp. Nah, untuk Bapak Ibu yang dari Sulawesi mungkin bisa merapat di Makassar ya, tanggal 28 Juli. Oke. Itu maksimal berapa pesertanya berapa, Mas? Kan biasanya kan kalau banyak kita enggak keterima lagi. Karena saya ini mau ke Jawa dulu. Maksimal itu 20 Bu biasanya Bu. Terus minimal dari kami 10 biasanya. Kalau misal tanggal 28 belum tercapai 10 orang nanti bisa di-reschedule atau mungkin di-cancel. Jadi untuk teman-teman yang dari Sulawesi saya sarankan boleh mendaftar secepatnya supaya bisa cepat terlaksana di Makassar. Oke. Gitu. Oke. Ya nantilah saya konsultasi dengan pengelolanya. Kasih Mas. Ya sama-sama Ibu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Monggo.
Ibu Sri ikut Jogja tanggal 28 Juli. Oh ya, baik Bu. Nanti boleh langsung mendaftar di web ya Bu, kalau misalnya mau ikut. webrumaskopus.com. Nanti pilih saja langsung untuk camp di Yogyakarta tanggal 28 Juli. Terus untuk Jambi masih belum Pak. Kalau misal Bapak atau Ibu bisa mengumpulkan 10 orang minimal yang sudah fix ikut camp, nanti bisa diadakan di Jambi atau di daerah terdekat di sana. Untuk Ibu Sumarsi, camp di Jogja nanti ada di tanggal 14 dan 28 Bu. 14 dan 28 Juli. Nanti ada camp di Jogja. Nah, nanti untuk pendaftaran biasa bisa akses langsung di rumaskopus.com, masuk ke event. Nah, saya share saja di chat. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu di chat Zoom itu sudah saya kirimkan untuk pendaftaran campnya. Jadwal di Jogja itu yang terdekat di tanggal 14 Juli dan 28 Juli. Nah, boleh mendaftar dari sekarang Bapak Ibu. Monggo. Oh ya, tanggal 21 Juli juga ada. Untuk Ibu Asni, untuk surat undangan nanti boleh diminta saja ke admin ya Bu. Nanti bisa kami berikan untuk surat undangannya kampus. Pak Dodik mau tanya apa Pak Dodik? Silakan. 21 di Jogja Mas. Apa Bu? Bu Sri? Yang tanggal 21 itu di Jogja. Tanggal 21 ada Bu, ada di Jogja, tapi untuk sekarang masih belum kami ini apa? Itu ya. Oke, nanti saya pertimbangkan kalau 21 bisa, saya maju. Kenapa, Mas? Untuk pesertanya masih belum, jadi belum ya. Nah, kalian 28 mungkin sudah ya, Mas? Mungkin ada lagi Ibu yang mau tanya? Mau nanya, Mas. Pak Abdul ya? Iya, kalau itu sudah mengumpulkan sebanyak 10 orang misalnya gitu, kalau ke daerah-daerah itu nanti biayanya menyesuaikan atau bagaimana ya Mas? Karena seperti dibuat di camp Makassar gitu. Oh ya, jadi untuk camp di luar kota nanti kalau misal di luar kota Jogja tapi masih di Jawa Tengah, nanti biayanya masih sama sekitar 4 juta Bapak Ibu. Itu sudah dengan konsumsi selama kegiatan, tapi untuk penginapan masih belum. Nah, untuk yang camp di luar kota tapi di luar Pulau Jawa nanti biayanya 4.500.000 Bu, Pak, untuk biaya investasinya. Nah, itu sudah termasuk tempat pelatihan dan juga konsumsi selama kegiatan. Berarti di luar penginapan ya Pak ya? Ya, di luar penginapan. Tanggal 28 4 juta sudah dengan penginapan Mas? Sudah, kalau di Yogyakarta sudah Bu. Kalau di Yogyakarta nanti menginap di Rumah Skopus langsung. Oh, alhamdulillah. Jadi penginapan ala Rumah Skopus. Dekat dengan Pak Jo. Oh ya, biar ketularan Mas. Iya. Paling enggak kecipratan pinternya gitu. Amin. Ya, amin. Mas, itu base camp di Jogjanya di mana, Mas? Base camp di Jogja di Jalan Bangunsari, Pak. Jalan Bangunsari, Turi, Sleman, Yogyakarta. Itu di Google Maps. Iya, di Turi, Pak. Betul. Mas, maaf saya kan buta Jogja, Mas. Saya naiknya travel. Itu jauh nggak dari itu? Berarti itu masuknya dari perempatan Monjali terus ke utara ya? Perempatan Monjali, iya betul. Perempatan Monjali ke utara terus, Jalan Palagan lurus terus. Ke atas terus. Nah, tadi Bu Sri, kenapa Bu? Bu Sri? Dekat terminal apa itu, Mas? Jombor. Iya, terminal Jombor, Bu. Ntar dari situ bisa ini Bu, pesan Grab Care atau Grab aja ya. Nanti perjalanan sekitar 25 sampai 30 menit Bu dari stasiun Jombor. Terminal Jombor. Mas, berarti kita modalnya adalah selain riset, Mendeley, kemudian apa lagi, Mas? Microsoft Office, Microsoft Word 2019 minimal Ibu. Oke, 19 sudah. Terus untuk laptop
Kalau Windows itu minimal Windows 8, Bu. Kalau misalnya Matchbook itu minimal RAM-nya 4 GB. Kalau Windows minimal RAM-nya 8 GB. Itu aja Mas Hendra di chat aja di ketentuan-ketentuannya di grup. Oh iya. Ya, Mas. Tulis. Oke. Itu arah yang arah Kaliurang ya Mas? Tanya Mas. Ya Pak Dodik mau tanya apa Pak? Ya, Pak, camp yang terdekat di bulan apa Pak ya? Untuk camp di Tadi Jogja. saya dengar di Makassar ya. Oh ya, kalau di Makassar di bulan Juli tanggal 28 Pak. Ada. 28 Juli ya. Berarti sama dengannya kalau di Jogja ya Mas bulan ya? berikutnya ada Mas ya? Kalau bulan berikutnya kemungkinan belum ada Pak. Soalnya untuk camp di luar kota itu special event Pak. Mungkin bisa diadakan 1 bulan sekali atau kadang 1 tahun sekali gitu. Baru ada. Atau biasanya menunggu peserta itu ada 10 Pak minimal. 10 peserta baru bisa ada. Berarti Mas itu maaf itu ada yang bertanya tapi ya? mic-nya masih kekunci Mas. Oh ya Ibu. Kalau di DKI belum ada rencana ya Mas? Belum Pak. Tapi kalau misal bisa mengumpulkan 10 orang nanti akan kami laksanakan Pak segera. Akan kami pilihkan tempatnya. Mas berarti misalnya nih maaf nih kampus saya Unisula ngundang gitu malah bisa ya Mas ya? Bisa Bu, bisa. Misal di kampus ada yang pengen ikut pelatihan gitu, 10 orang. Bisa itu. Mas, minta Ya. saya flyernya masuk lagi gitu Mas, mungkin lupa. dikirim ya Mas. Ibu Marliana, kenapa? Ya, tolong Pas rekamannya yang tadi ya Mas ya, kirim ke emailku karena saya terlambat masuknya tadi. Oh, rekaman webinar. Ya, Oh ya, nanti kami kirimkan biasanya di H+1 Bu. Soalnya proses. apa? Yang Ya. penting aku pelajari lagi. Iya. Ya Bu, siap Bu. Nanti kami Ya, kirimkan. kasih Marliana ya. Ya Bu, Ya. terima kasih Bu. Oke, makasih. Ya, ada yang mau Wendy. bertanya lagi Bapak Ibu? Wendy mau Ya, intinya Mas Hendra nanti itu persyaratan yang berkaitan dengan laptop, dengan apa software laptop itu aja di share di grup. Oh ya, ya Pak. Nanti kami share di grup langsung Pak. Ini Mas Wendy. saya share juga di ini ya Pak, chat Zoom. Misal perlu sekarang. Mas Hendra, Ya, Pak Masudin mau tanya apa Pak? izin bertanya. Saya kan sekarang sudah di Jogja nih. Oh ya Pak. Nah, apa kan jadwalnya kan tanggal 14 apa besok itu saya sudah bisa masuk ke sana biar saya check out dari hotelnya itu jam 12 gitu kan biasa di sini. Dari Jogja langsung ke sana gitu Pak. Iya, sekarang saya kan tadi malam subuh ke rumah Skopus tapi kan sepi, nggak ada orang. Oh. Jadi saya langsung karena sudah capek dari Bali sebenarnya sih. Bali, Jakarta, Jogja. Akhirnya saya masuk di hotel. Nah, sekarang kan besok saya check out jam 12 itu apa saya udah langsung bisa ke rumah Skopus ya? Bisa Pak. Bapak udah mendaftar di camp berarti ya Pak? Sudah Iya, terdaftar tanggal di- 14 ya. Boleh Mas tahu itu berapa orang ya acaranya Mas ya? acaranya mulainya jam berapa Mas kalau Jumat itu? Kalau Jumat mulai jam setengah 9 Bu. Ya. Setengah 9 sampai jam Sampai jam setengah 5 Bu biasanya di rumah sekolah. setengah 5. Terus Sabtunya? Sabtunya sama Bu. Jadi 3 hari itu sama waktunya. Jam Oh, 8 sampai jam setengah 5. Tadi untuk Pak Masudin tadi berarti sudah mendaftar di camp ya Pak? Camp Iya, di tanggal Jakarta 14. Hmm. Oke. Boleh Saya Pak, perjalanan nanti jauh. hari Kamis langsung ke sana. Nanti akan ada tim yang menyambut Pak. Oke, boleh. Makasih Mas. Sama-sama Berarti Pak. kalau malam kita istirahat ya, kalau sore ya. Iya, betul Pak. Atau misal mau lanjut lagi juga boleh Pak. Misal dari jam 8 sampai jam 4 belum puas dengan hasil bisa dilanjut 24 jam Pak pokoknya Pak kalau di Jogja. Enggak. Kalau saya hafal betul dengan daerah Turi itu dari perempatan itu. Jadi nanti ada plangnya plang rumah Skopus gitu lah. Plang rumah Skopus nanti di Google Map Pak, bentar saya share juga. Oke. Makasih Mas Hendra ya, saya izin live ya. Ya Pak, sama-sama Pak Amir. Makasih juga Pak. Saya nanti di Japri atau lewat apa nanti minta flyernya. Saya tak atur pimpinan. Siapa tahu nanti bisa apa beberapa dosen ikut sekalian kan? Boleh Iya. Bu. Nanti ya Ibu sudah ada nomornya Mbak Natal Ibu, admin. Mbak?
Mbak Natali, admin. Coba nanti ada beberapa itu yang tapi saya nggak bisa ngirim itu Rumah Scopus cuman Atau admin itu. ya. Atau nomornya nanti saya share di Zoom ya, Bu. Nomornya saya share Oh, di Zoom. nggih. Oh, sebentar. Raja ya. Mas Hendra, itu kalau yang tanggal 21 tidak ada ya, Mas? Kebetulan kami kan ke Jogja itu tanggal 17. Tanggal 21 belum ada ya? Tanggal 21 nanti bisa langsung chat ke admin ya, Bu. Oh, ada tidaknya ya. Kebetulan 17 ke Jogja mau nyambung 21-nya. Ya, Sepertinya ya. bisa, Bu. Bisa kami adakan kalau peserta memadai. Iya. Ya, makasih, Mas. Sama-sama, Ibu Eti. Saya share dulu nomor admin yang bisa dihubungi. Bon, izin pamit ya. Oh, Ji, Pak. Makasih ya, Pak, partisipasinya. Nggih, Mas, yang nomor- bulan Nggih, Agustus nggih. belum ada info Sampai ya? ketemu nanti di Turi. Ketemu. Kenapa, Bu? Mas, untuk bulan Agustus belum ada info camp ya? Untuk bulan Agustus masih belum, Bu. Jadi kami buka di jadwal terdekat dulu. Oke. Kalau yang di Mas Jakarta Hendra, ada nggak, Mas? Mas Hendra, nomor untuk menghubungi Mas berapa sih WA-nya? Ini lagi mau ditulis, Bu. Lagi mau Saya ditulis. tulis dulu, Bu. Bentar, biar nulis dulu. Saya juga nunggu. Yang 28 masih banyak slot nggak, Mas? Masih, Bu. Boleh daftar aja, Bu, dari sekarang. Bu ikut 28 ketemu saya. Moga-moga 21 ada. Tapi penelitiannya belum selesai. Boleh, Bu. Moga- Nanti boleh saling bersilaturahmi di rumah Skopus. Iya. Temu Pak Jo Moga-moga juga dua- nanti, Bu. Moga-moga 21 ada ya, Mas, biar lanjut. Izin live, Mas. Ji, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama, Mas. Sendra, di itu Jakarta nanti atau Pak Tangerang? yang di Izin Makassar live, Mas. Pak Jonya hadir langsung ya? Atau online juga? Kalau di Makassar nanti, kalau misal Pak Jo belum bisa hadir, nanti dia akan diisi lewat Zoom, Bu. Pokoknya Oh, nanti gitu. Pak Jo akan mengisi satu sesi di setiap. Oh, iya. Tapi kalau yang di Jogja pasti Prof Jo ya? Ya, nanti di Jogja akan diisi satu Jogja sesi aja, oleh Bu. Pak Jo. Sekalian liburan, Ibu. Sekalian liburan di Jogja, ya, Bu. Di Makassar tanggal berapa? Saya tadi izin keluar sebentar. Di Makassar tanggal 28 Juli, Pak. Itu masih terbuka slotnya ya? Masih, Pak. Masih banyak slotnya. Oke. Minimal 10 orang nanti bisa terlaksana. Tapi biasanya kalau misal kurang dari 10 orang, akan kami reschedule atau cancel. Jadi boleh mendaftar ya, Pak, segera. Biar segera terlaksana. Reschedule itu hanya waktunya, tempatnya tetap kan? Untuk reschedule ya waktunya. Tempatnya di Makassar tetap. Oke. Mas, nomornya mana ya, Mas? Ya, Bu. Ih, tunggu juga ini sebelum saya leave juga. Soalnya mau maghriban. Oh ya, Bu. Iya. Betul, Bu. Iya. Mas, kalau di Jakarta atau di Tangerang ada nggak, Mas? Untuk Jakarta sama Tangerang belum ada, Pak. Tapi kalau misal ada 10 peserta minimal yang bersedia mendaftar, pick gitu, Pak. Nanti akan diadakan langsung, Pak. Akan kami carikan tempatnya untuk latihan. Baik, 10 terima peserta. kasih. Nah, Oh, ini ya nomornya ya. betul, Bu. Ini nomornya admin Rumah Skopus. Nanti tanya saja untuk kayak semacam surat undangan, nanti bisa, Bu. Bisa kami buatkan. Ini nomor Mas Hendra atau nama Rumah Skopus aja ini? Nomor namanya? admin Rumah Skopus, Mbak Oh, Natali. admin. Oh, Mbak Natali. Makasih, Mas. Sama-sama, Ibu. Nah, masalahnya yang di admin dia itu nggak bisa ngirim, Mas. Cuman pengumuman doang. Oh, itu di komunitas, Bu, biasanya, Bu. Tapi kalau di nomor pribadi bisa. Oke. Makasih, Mas Hendra. Saya live ya. Ya, Makasih ya, sama-sama, Mas Ibu. Hen. Makasih juga, Insya Bu. Allah Terima kasih. saya ikut Assalamualaikum. Mas Hendra, kalau di Makassar alamatnya di mana? Di Makassar untuk rencananya itu di Hotel Amaris, Pak. Akan dilaksanakan di Hotel Amaris. Tapi nanti biasanya kegiatan atau tempat kegiatan fix-nya akan kami umumkan di H-3. H-3 sebelum acara akan kami umumkan. Nah, Kalau kita yang di Amaris Hotel. Rumah Skopus ya, Mas ya? Kalau di Jogja di Rumah Skopus, Bu, langsung. Oke, siap. Oke.
Matur suwun ya Mas, nanti saya japri kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya. Ji Bu, sami-sami. Matur suwun ya. Ji, matur suwun Assalamualaikum. juga. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih sekali ya. Ji, Izin balik Mas. Makasih. Ji Pak, makasih juga Pak.